Jadi ketika kalian menangkap sebuah elemen ataupun melakukan sebuah action, di sini kalian penting melakukan sebuah validasi. Validasinya apa gitu ya? Misalkan di sini kan verify user can create new task. Jadi kalau misalkan kita mengetikkan task, kemudian kita submit, di sini kita harus memastikan bahwa yang kita buat atau yang kita ketik, di situ dia sudah terbuat. Di sini kita lihat untuk prosesnya, dan setelah klik kemudian after, di sini apa yang kita tulis, hello and bytecode, dia sudah ditulis dan masuk ke dalam list. Dan kalau misalkan kita arahkan di sini elemennya adalah dia masuk ke dalam .notes, kemudian P. P di sini adalah paragraf, dan dia satu match. Kemudian kita copy aja. Setelah kita copy, kemudian di sini no comment, assertion atau validasi. Paste di sini, dan kita harus menggunakan di sini should. Should di sini adalah untuk assertion. Assertionnya adalah, nah di sini teman-teman bisa melihat banyak banget listnya. Kita bisa menggunakan have.text seperti ini. Kemudian kita lihat di sini hello dan bytecode. Nah kita copy ini aja, copy, kemudian seperti ini, paste di sini. Dan kita lihat di sini assertion-nya adalah benar. Tanda hijau artinya benar. Di sini kita memastikan bahwa hello dan bytecode. Di sini dia harus muncul di dalam .notes P atau yang membungkus elemen atau komponen yang berada dalam hello dan bytecode. Kalau misalkan aku mengetikkan seperti ini, di sini dia akan error. Kita lihat, nah di sini dia ada error. Errornya adalah hasil yang kita harapkan adalah hello dan bytecode tanpa E. Tapi yang ditemukan adalah hello dan bytecode dengan E. Jadi di sini dia akan menampilkan error untuk Cypress-nya, dan kalau misalnya tambahkan E, maka di sini dia berwarna hijau, artinya adalah validasi yang kita lakukan adalah benar. Kemudian selain itu, kita juga bisa melakukan validasi kembali. Oke, ada iklan dulu ya teman-teman. Abaikan saja. Kemudian di sini kita ingin validasi bahwa have.length artinya adalah dia harus memiliki satu hello dan bytecode, karena kita kan membuat satu task ya. Nah di sini dia muncul hanya satu. Kalau misalkan kita mengetikkan dua, di sini kita lihat dia akan menghasilkan error. Yang kita harapkan adalah dua, tapi yang diperoleh dari browsernya hanya satu. Jadi length ini dia dimulai dari satu. Ingat, length itu dia sama kayak array, dia dimulai dari satu. Kalau misalkan index itu ya, ini beda. Index itu kan dia dimulai dari 0. Kalau ini adalah length, dia dimulai dari satu. Oke. Kemudian sebenarnya ini bisa disingkat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ingin persingkatnya, kita ambil ini aja, kemudian pindahkan ke sini, dan ininya hapus. Seperti ini. Jadi ini lebih simpel juga. Dan kalau misalnya kita lihat, maka hasilnya adalah sesuai. Kalau misalkan kalian tidak ingin menggunakan should 2 seperti ini, ininya ganti aja menjadi n, sama aja. Seperti ini. Dan hasilnya adalah sama. Jadi itu gimana teman-teman ya? Mau menggunakan should hanya satu, kemudian untuk lanjutannya menggunakan n, atau menjadi should lagi gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk kali ini, dan tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.